Sejarah suku Nias. Pulau Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang terletak kurang lebih 85 mil laut dari Sibolga, Sumatera Utara. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan dirinya Ono Niha. Ono artinya anak, keturunan, dan Niha artinya manusia. Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut Fondrako, yang mengatur segala segi kehidupan, mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau sampai sekarang. Pulau yang memiliki penduduk mayoritas Kristen Protestan telah dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Kasta. Suku Nias mengenal sistem kasta, 12 singkatan kasta, di mana tingkatan kasta tertinggi adalah Balugu. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak babi selama berhari-hari. Asal-usul Nias. Masyarakat Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigaru Tora'a, yang terletak di sebuah tempat yang bernama Teteholi Anaa. Kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirao yang memiliki 9 orang putra yang disuruh keluar dari Teteholi Anaa karena memperebutkan takhta Sirao. Ke-9 putra itulah yang dianggap menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Nias. Kebudayaan suku Nias. Suku Nias memiliki beraneka ragam kebudayaan yang merupakan warisan leluhur yang sangat berharga, di antara lain Hombo Batu, lompat batu. Hombo Batu, lompat batu dilakukan sejak zaman para leluhur, di mana zaman dahulu mereka sering berperang antar suku sehingga mereka melatih diri mereka agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang konon cukup tinggi untuk dilompatinya. Seiring berkembangnya zaman tradisi, ini berubah fungsinya. Sekarang lompat batu sudah tidak mereka gunakan untuk berperang lagi, melainkan untuk ritual dan sebagai simbol budaya orang Nias. Tradisi ini diadakan untuk mengukur kedewasaan dan kematangan seorang lelaki di Nias, sekaligus ajang menguji fisik dan mental para remaja di Nias menjelang usia dewasa. Tradisi lompat batu dilakukan pemuda Nias untuk membuktikan kalau mereka diperbolehkan untuk menikah. Batu yang harus dilompati berupa bangunan mirip tugu piramida dengan permukaan bagian atas datar. Tingginya tak kurang 2 meter dengan lebar 90 cm dan panjang 60 cm. Para pelompat melompati batu besar itu melalui pijakan batu kecil sebelum melompati batu peninggalan masa lalu tersebut. Para pelompat tidak hanya sekedar harus melintasi tumpukan batu tersebut, tapi ia juga harus memiliki teknik seperti saat mendarat, karena jika dia mendarat dengan posisi yang salah dapat menyebabkan akibat yang fatal seperti cedera otot atau patah tulang. Banyak pemuda yang bersemangat untuk dapat melompati batu besar ini. Tari perang, Voluaya. Tari perang atau Voluaya merupakan lambang ksatria para pemuda di desa Nias untuk melindungi desa dari ancaman musuh yang diawali dengan fana atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ronda atau siskamling. Pada saat ronda, jika ada aba-aba bahwa desa telah diserang oleh musuh, maka seluruh prajurit berhimpun untuk menyerang musuh. Setelah musuh diserang, maka kepala musuh itu dipenggal untuk dipersembahkan kepada raja. Hal ini sudah tidak dilakukan lagi karena sudah tidak ada lagi perang suku di Nias. Persembahan ini disebut juga dengan binu.
sambil menyerahkan kepala musuh yang telah dipenggal tadi kepada raja, para prajurit itu juga mengutuk musuh dengan berkata, "Aihohoi," yang berarti tanda kemenangan setelah di desa dengan seruan Hemite, untuk mengajak dan menyemangati diri dalam memberikan laporan kepada raja di halaman, sambil membentuk tarian Fadohilia, lalu menyerahkan binu itu kepada raja. Setelah itu, raja menyambut para pasukan perang itu dengan penuh sukacita, dengan mengadakan pesta besar-besaran. Lalu, raja menyerahkan rai, yang dalam bahasa Indonesia seperti mahkota kepada prajurit itu. Rai dalam suku Nias adalah merupakan tanda jasa kepada panglima perang. Tidak hanya rai yang diberikan, emas beku juga diberikan kepada prajurit-prajurit lain yang juga telah ikut ambil bagian dalam membunuh musuh tadi. Kemudian, raja memerintahkan Mianetogo Gau-Gau Bagaheni dengan fatela yang menunjukkan ketangkasan, dengan melompat-lompat lengkap dengan senjatanya yang disebut famanu-manu yang ditunjukkan oleh 2 orang prajurit yang saling berhadap-hadapan. Seiring berkembangnya zaman tradisi, ini dilakukan hanya pada hari-hari tertentu atau untuk merayakan acara-acara tertentu. Tari Maena. Tari Maena merupakan tarian yang sangat simpel dan sederhana, tetapi mengandung makna kebersamaan, kegembiraan, kemeriahan yang tak kalah menariknya dengan tarian yang ada di Nusantara. Namun ada sedikit kesulitan pada tarian ini, yaitu terdapat rangkaian pantun Fanutuno Maena, sesuai dengan event Maena dilakukan. Tari Moyo. Tari Moyo disebut juga tari elang yang terus mengepakkan sayapnya dengan lembut, tanpa mengenal lelah, menaklukkan sesuatu yang bermakna bagi sesamanya dan dirinya sendiri. Tarian ini melambangkan keuletan dan semangat secara bersama dalam mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Tari Moyo ini dilaksanakan setelah atau sebelum acara atau perayaan atas hari tertentu, bahkan untuk menyambut tamu di Nias sendiri. Tari Mogaele, Hilinawalo, Fau, memiliki kinerja tarian tradisional yang unik. Ini tarian tradisional sangat menarik dan meninggalkan kesan baik bagi orang yang mengunjungi Hilinawalo Fau. Tarian ini merupakan bagian dari tradisi Hilinawalo Fau. Tarian ini biasanya dilakukan dalam upacara tradisional atau penyambutan besar, juga untuk menyambut para bangsawan yang dihormati. Tarian ini bercerita tentang keindahan dunia ini masih bersatu dan penuh dengan perdamaian. Tari dilakukan oleh perempuan disebut Mogaele. Orang-orang yang melakukan tindakan memerangi menggunakan alat menandai perang aksi perang di zaman dahulu, kala ketika setiap desa sering berperang. Hal ini disebut tarian perang, war dance. Dalam ini menunjukkan disertai dengan musik khas Hilinawalo Fau Nias Selatan.